Ada kalanya perjalanan terbaik bukanlah tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan tentang seberapa dalam kita menemukan kedamaian. Di balik rimbunnya perkebunan dan hijau ladang di pelosok Kabupaten Banyuwangi, ada sebuah tempat yang seolah menolak untuk ikut menua bersama waktu. Ini dia kampung wisata tersembunyi di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kampung yang sangat terpencil, akan tetapi banyak pesona yang bisa didapat di kampung ini, teman-teman. Selamat datang di salah satu sudut tersembunyi di Kecamatan Glenmore, sebuah kampung wisata yang berdiri anggun menjaga sisa-sisa cerita di masa lalu. Melangkah ke dalam area ini rasanya seperti membalik lembar demi lembar buku sejarah peninggalan zaman Belanda. Di sini banyak sekali rumah-rumah peninggalan Belanda, destinasi wisata bersejarah yang bisa teman-teman dapatkan dari kampung ini. Tuh ada sebuah pabrik tuh, teman-teman, pabrik kakao. Nah, rumah-rumah di kampung ini sangat unik tuh, temboknya dari kayu nih, teman-teman. Wow, ini juga, ini adalah kampung terbersih yang pernah saya jumpai ketika berpetualang, teman-teman. Tuh, hampir tidak menemukan sampah-sampah yang ada di sekitaran kampung ini. Wow. Dan yang itu adalah rumah peninggalan Belanda. Nampaknya itu masih ditempati, teman-teman. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Bangunan-bangunan dengan arsitektur khas Eropa ini masih berdiri dengan begitu kokoh. Jendela-jendela besarnya seolah menjadi saksi bisu bagaimana waktu pernah bergulir di sini ratusan tahun yang lalu. Dan menariknya, alih-alih terasa mistis atau asing, tempat ini justru memeluk siapa saja yang datang dengan kehangatan, udaranya yang sejuk, dan ketenangan yang magis. Musolahnya juga unik nih, teman-teman. Dari kayu ya. Tuh, cuma lantainya sudah keramik, cuma dindingnya ini masih kayu. Itu keren banget ya. Wow, terawat dengan baik, bersih. Wah, depannya ada balai bengong. Kalau di Bali namanya balai bengong, teman-teman. Dan ini dia pabrik kakaonya. Tuh sedang ada kakao yang sedang dijemur tuh, teman-teman. Tuh. Wow, nantinya ini adalah bahan baku pembuatan coklat, teman-teman. Ini pabriknya peninggalan Belanda tuh, teman-teman. Luas banget ya. Menjelajahi kampung tersembunyi ini membuat kita tersadar bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang paling sunyi. Jika suatu saat langkah kakimu membawa ke Kabupaten Banyuwangi, luangkanlah waktu sejenak untuk mampir di Kecamatan Glenmore. Lepaskanlah penatmu dan biarkan tempat ini menceritakan kisahnya kepadamu. Jadi, kapan kita kesini sama-sama? Dan ini rumah peninggalan Belanda yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi kafe, teman-teman. Wow, kafenya bersih. Nih, ordernya nanti di sini. Keren banget. Dan salah satu bukti bahwa kampung ini merupakan peninggalan Belanda, ini dia, teman-teman. Ini ada sebuah makam peninggalan orang Belanda. Kebetulan teman-teman ada dari mana, Pak? Aku dari Kalibaru. Kalibaru juga. Iya, sering lihat channelnya. Siap, di Facebook ya? Iya. Sehat-sehat. Sehat. Mas siapa? Masih Kalibaru. Oh, masih Kalibaru. Iya. Kebetulan lagi menikmati juga. Iya. Tahu nggak di sini ada peninggalan Belanda? Tahu itu. Saya dulu sebelum kafe, Iya. saya sering di sini. Sering di sini? Iya, karena dulu yang vendor pisang di sini saya. Jadi Oh, sering. tendernya sampean sini? Iya dulu pisang Mas Kirana. Terus ini kan sebenarnya dulu kan tempat rumahnya
Pak Sinter toh, namanya. Yang ini. Iya. Oh, pabrik ini dulu bekas rumahnya Pak Sinter. Iya, ini dulu kolam ini. Saya kaget ini sekarang. Ini dulu kolam renang Belanda. Oh, yang ini. Iya, ini sekarang udah Oh, jadi. sekarang sudah. Nah, ini Itu- dia teman-teman, sisi lain yang jarang teman-teman ketahui. Jadi dulu nih kolam ya Pak ya? Kolam. Itu Pak Herni itu dulu yang jaga sini mulai lama sudah. Itu tadi. Iya, yang barusan itu. Iya, itu kenal mungkin saya sudah 10 tahun yang lalu di sini. Jadi kalau malam saya di sini, ya toh. Ya kalau malam di sini agak mistis ya. Enggak seperti ini, enggak ada ini. Oh, tapi sekarang sudah hilang semua itu ya, sudah ganti. bagus ini, Pak. Dulu juga di sini ada ditemukan kok. Sepeda motor kuno Tua? tapi dipendam. Oh, dalam tanah. Iya. Di sini. Jadi itu kalau itu kan dulu marmernya juga dari Itu benar-benar makamnya orang iya. Belanda ya Pak ya? Iya, ini dari Jakarta, dari Surabaya ini. Oh, Surabaya ini. Iya, marmernya dari Surabaya. Dulu waktu saya ke sini, keluarga dari Belanda itu ke sini. Ziarah ke sini. Iya, ziarah ke sini. Ini dia teman-teman. Wow. Ini namanya Brorje. Terus de Ons apa ini namanya teman-teman? Namanya aja dari Belanda teman-teman. Tahun 1919. Iya, ini ada tulisannya dulu ini. Ini Italian Surabaya ini, Kak. Oh, Nah, makanya dulu memang dari Surabaya ini. Jadi kalau di sini dulu agak mistis ya, sekarang sudah bagus. bagus betul. Iya. Sekarang keren ini sudah. Ini dalam banget dulu, Kak. Oh, jadi Anu, dulu Mas. kolam ya sana ya Pak ya? Kolam Belanda, tapi bukan kolam ikan loh. Kolam mandi. Iya. Itu airnya dari sana. Jadi kalau di sini sedikit saya juga banyak tahu sebelum tahu. jadi kafe. Sebelum jadi kafe ya. Iya. Sekarang sudah jadi Iya, kafe ini makin lagi keren. ngajak keponakan ini kepingin ke sini. Oh, siap. Pak Sis, sedikit mengenai makam ini. Cerita yang panjenengan pernah dengar gimana itu Pak sejarahnya? Ya itu dulu waktu saya itu main ke sini. Di sini nih ada keluarga dari Belanda Mas waktu itu Mas. Kita kan juga nggak tahu bahasa Belanda, cuman kan ada guide-nya itu ya, Iya. itu menerjemahkan. Kalau orang ini tujuan dari Belanda itu ke sini. Memang cari saudara. Iya. Itu kalau nggak salah neneknya. Jadi ini dulu katanya itu kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Itu kembar yang dikubur di sini. Satunya itu meninggal di sini. Yang di makaman ini ya? Iya, di makam di sini ini kembar. Yang satu itu meninggal dimakamkan di sini, yang satunya pulang ke Belanda. Dan yang dari Belanda itu, yang sekarang di Belanda itu Mas, Iya. kemarin cucu-cucunya ke sini nyariin. Nyariin. Mbah, Oh. apa ya, coro anu itu dulure mbahe lah. Heeh. Akhirnya pas dibangun ini. Iya, Oh, gitu. iya. Ini aku kemarin kan tahu ya Mas, itu marmernya katanya juga dari Surabaya. Saya kan apa ya ke sana aku ya. Tak Memastikan lihat itu gitu. marmernya itu memang dari Surabaya. Iya, betul. Dari tulisannya aja Ada beda tulisan itu, Pak. dari Iya, ya, nggak betul. terlalu kelihatan. Mm-mm. Nah, ini tahun berapa itu Mas? 1921 kalau nggak salah. 1921. Iya. 1922 kayaknya. Iya 22 kalau nggak salah itu. Nanti kita anu lagi. Dan dulu juga anu Mas, di sini itu juga pernah ya itu diketemukan apa? Sepeda motor perang itu loh Mas. Oh. Itu mungkin ya karena itu sepeda motornya itu punya Belanda. Karena dulu kan habis Belanda kan Jepang. Iya. Mungkin kayak investari anu itu ya. Investasi. Bukan inventaris itu, Mas. Inventaris, ya, ya. Itu dikubur karena takut Itu ketemu. modelnya kayak gimana Pak? Apa kayak motor kayak sekarang itu? Enggak, ya kayak yang itu loh Mas, sing ada apa itu namanya? Rodanya anu. Ada sampingnya itu ya Oh, sepeda motor gitu. perang Ya, itu ya, loh. ya. Kayak di film-film ya kayak itu. Jadi ketemukan di sini, dikubur. Tuh. Ini juga kalau yang saya tahu Mas, ini dulu saya waktu yang belum jadi kafe ya. Iya. Belum jadi kafe itu nganu Mas. Ini apa itu namanya kolam renang, bukan kolam ikan. Iya, Kolam renang. heeh. Kolam renangnya Belanda Mas. Itu kalau nggak salah ini dalamnya itu 3 meter Mas. 3 meteran ya? Iya. Saya aja dulu lihat itu waktu dikuras itu ya. Lihat, dalam banget kata saya gitu. Sayangnya sekarang sudah dijadikan Taman. taman ini teman-teman. Kalau dulu nggak gini ini Mas, agak serem lah. Kalau sekarang mungkin dibangun lah. Gitu. Itu dia teman-teman sedikit dari Pak Sis, karena beliau memang ahli berpetualang juga. Bahkan dari tempat-tempat yang saya sendiri tidak tahu, beliau sudah pernah sampai ke Alas Baluran. Terakhir ke mana, pantai apa tadi Pak? Yang Sili. Oh, pantai Sijile. Nah, Sijile. Iya.
Itu saya baru dengar itu. Iya, nanti- Jenengan sudah nyampe. Nanti ke sana, Mas. Siap. Terus dulu kalau kita itu kan lihatnya itu kalau sekarang kan pakai HP, Mas. Kalau dulu kita itu cuman bisa lihat itu di gambar, ya Iya, di betul. majalah, terus di kalender. Kalender. Nah, saya itu langsung lihat, misalnya kalau kayak- Memastikan langsung iya, ya. Bukit Kakapa itu taunya di gambar dulu waktu Iya. kecil. Saya sudah nyampe sana. Nyampe sana, jenengan. Iya, luar biasa di sana, Mas. Karena memang berpetualang senang beliaunya teman-teman. Selain itu CEO pisang di wilayah Ya, Kabupaten Banyuwangi beliau sudah meluas pisangnya. Buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa nanti kalau memang mau pesan pisang ke beliau, Siap. nanti tak tulis di nomor WA-nya di video ini teman-teman. Siap. Pasis, saya minta izin tak upload di media sosial saya. Siap. Terima kasih, sehat-sehat selalu, sukses usahanya. Amin. Sampai jumpa lagi. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum. Nanti ditunggu. Siap. Nah, ini beliau ponakan dan juga adiknya beliau, teman-teman. Sehat-sehat ya. Ya. Dan ini juga, teman-teman. Nampaknya bangunan Belanda juga ini. Siap. Kayaknya ini batu lesung ya, Pak ya. Wow, ini juga, teman-teman. Nih, ornamennya. Keren banget nih, teman-teman. Nah, ini kalau nggak percaya, bangunan cagar budaya situs Kandang Lembu Banyuwangi. Ini dia situs-situsnya, teman-teman. Ini adalah batu lesung yang terdapat di wilayah perkebunan Kandang Lembu ini. Wow, ini prasasti bersejarah nih, teman-teman. Ini dia. Kira-kira ini fungsinya untuk apa? Kalau di zaman dulu, teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, teman-teman, petualang Kang Zen, kita akhiri dulu video petualangan kita di bangunan desa wisata yang tersembunyi berada di Kabupaten Banyuwangi ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa lagi di video petualangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.